Perampokan di rumah wali kota Blitar, Santoso berlangsung dramatis. Sang istri nyaris jadi korban pelecehan para penjahat. Fety Wulandari, istri sang wali kota akan ditelanjangi jika mereka tidak mau menunjukkan brankas berisi uang ratusan juta. Akibat ancaman tersebut, Santoso tak punya pilihan lain selain menunjukkan lokasi hartanya tersebut. Santoso juga menceritakan soal ciri-ciri garong yang menyekap mereka pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, dini hari. Kalau senjata api tidak lihat, tapi ada pelaku yang bawa parang, panjangnya sekitar 40 cm. Tidak mengancam ke saya, tapi ke istri saya, kata Santoso kepada wartawan, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Santoso sekilas sempat melihat ciri-ciri pelaku sebelum menyergapnya bersama istri di dalam kamar rumah dinas. Menurutnya, ciri-ciri pelaku berpostur agak kekar dan memakai rompi. Saya langsung disergap, disuruh tengkurap, mata langsung dilakban. Saya hanya melihat sekilas pelaku, kalau wajahnya tidak melihat, ujarnya. Santoso mengaku sempat mengalami kekerasan fisik dari pelaku. Pelaku menendang dan memukulnya ketika Santoso belum menunjukkan lokasi brankas. Ketika saya belum menunjukkan brankas, saya ditendang dan dipukul di lokasi kaki dan tubuh oleh pelaku. Saya ditendang pakai kaki, pakai sepatu, katanya. Sedang istrinya, kata Santoso, tidak mendapat kekerasan fisik, hanya ancaman saja dari pelaku. Alhamdulillah istri tidak mendapatkan kekerasan fisik, hanya diikat tangan dan kaki serta dilakban mulut dan mata, ujarnya. Baca juga, Wali Kota Blitar Santoso alami perampokan di rumah dinas, miliki harta kekayaan 1,4 miliar ketika peristiwa terjadi. Istri Santoso, Fety Wulandari, masih salat tahajud di kamar. Istrinya rutin salat tahajud setiap pukul 3 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan wiritan sambil menunggu waktu subuh. Santoso sendiri baru beranjak tidur sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Itu juga sudah menjadi kebiasaan Santoso tidur di atas pukul 0 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba kira-kira sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat, pintu kamar digedor-gedor. Saya bangun tapi antara kondisi sadar dan tidak. Saya dibangunkan oleh istri karena ada yang menggedor-gedor pintu kamar, ujarnya. Malah, awalnya, Santoso mengira terjadi gempa bumi ketika mendengar suara pintu kamar digedor-gedor. Saya kira ada gempa, ketika dalam kondisi antara sadar dan tidak, tiba-tiba pintu kamar sebelah timur sudah dijebol. Ada 3 orang masuk kamar, katanya. 3 pelaku yang masuk kamar langsung menyergap Santoso dan istrinya. Kemudian, pelaku menyuruh Santoso tengkurap. Kaki dan tangan Santoso diikat pelaku. Mulut dan mata Santoso juga ditutup menggunakan lakban. Saya disuruh tengkurap ke lantai, menghadap ke timur. Tangan diikat, kaki juga diikat. Demikian juga istri saya. Tapi istri saya dalam posisi berdiri menghadap utara, ujarnya. Baca juga, Wali Kota Blitar Santoso, istri dan 3 Satpol PP disekap dan dilakban perampok, uang Rp400 juta raib. Setelah menyekap, pelaku meminta Santoso menunjukkan lokasi brankas di rumah dinas. Pelaku bilang, brankas Bapak di mana? Selama ini saya tidak punya brankas, katanya. Pelaku sempat menendang dan memukul Santoso yang sudah dalam kondisi disekap dengan tangan dan kaki diikat serta mulut dan mata dilakban karena dikira bohong tidak mau menunjukkan lokasi brankas. Pelaku juga ngomong, kalau tidak segera memberitahukan lokasi brankas, istri saya mau ditelanjangi. Saya berpikir bagaimana keselamatan istri saya, ujarnya. Santoso mengaku memang tidak memiliki brankas di rumah dinas. Tapi, kalau uang simpanan sedikit-sedikit, ia masih punya. Uang simpanan itu hasil dari honor ketika membuka acara. Ia menyimpan uang itu di lemari. Saya bilang ke pelaku, kalau mau ambil uang di lemari silakan. Lalu pelaku membuka lemari dan mengobrak-abrik isinya. Pelaku mengambil uang termasuk sedikit perhiasan yang dimiliki istri saya. Bahkan, kalung yang dipakai istri juga dilepas oleh pelaku, katanya.
Santoso memperkirakan para pelaku kabur dari rumah dinas sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kabur, salah satu pelaku sempat menanyakan lokasi kamar anak-anak kepada istrinya. Pelaku juga bertanya lokasi dekoder kamera CCTV kepada istrinya. "Anak-anak saya tidak ada yang di sini. Satu masih kuliah di luar kota dan satu lagi tinggal di rumahnya sendiri. Kalau kotak kamera CCTV ada di ruang kerja." Pelaku mengambil kotak CCTV dan memutus kabel-kabelnya lalu kabur, katanya. Setelah pelaku kabur, Santoso mencoba berteriak minta tolong. Tapi, teriakan minta tolong Santoso tidak direspons penjaga di rumah dinas. Ternyata Satpol PP yang berjaga di halaman rumah dinas sudah dilumpuhkan lebih dulu sebelum pelaku masuk ke kamar, ujarnya.